Pembuatan uang palsu ini di salah satu rumah, yaitu atas nama AS, itu di Jalan Sunuk, Makassar. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar. Tadinya menggunakan alat yang lebih kecil, ada alat di belakang, udah kita sita. Mereka memesan alat yang lebih besar, yaitu alat cetak offset yang lebih besar yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, senilai 600 juta mereka beli di Surabaya, namun alat itu dipesan dari Cina. Alat itu dimasukkan oleh salah satu tersangka, yaitu dengan inisial AI, itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan gedung, salah satu gedung yaitu perpustakaan, tanpa sepengetahuan pihak kampus di malam hari. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin, ya, coba kami rekonstruksikan dengan 25 personil Polri mengangkat alat itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift. Setelah itu didorong karena ada rodanya, yang tadi rodanya 6, sekarang tinggal 4 karena saking beratnya tidak mampu menahan beban beratnya mesin tersebut. Jadi itulah ceritanya di awal bulan September 2024, TKP 2 mulai dilaksanakan tindak pidana tersebut. Tidak, ini jadi gini, murni ini ada pendananya secara pribadi, ya, murni, saya tegaskan sekali lagi, murni pendananya secara pribadi dan sedang dalam pengembangan kami, ya rekan-rekan, karena rekan-rekan selalu mendesak kami untuk buka, akhirnya kita buka daripada blunder, ya, tapi masih ada tersangka-tersangka yang nantinya akan kita tersangkakan kalau memang alat bukti sudah cukup, ya. Karena kami tidak mau, kami juga laporkan kepada Bapak Kapolda, kami tidak mau tergesa-gesa mentersangkakan seseorang, kami juga harus mengantongi minimal 2 alat bukti dan itu harus kuat. Sehingga yang bersangkutan sudah tidak bisa mengelak lagi, ya, tidak bisa lagi menghambat penyidikan, baru kami tersangkakan. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin, itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan, dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas, kedua oknum yang terlibat dari kampus kami, langsung kami berhentikan dengan tidak hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Viral pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Mencetak 1.000 triliun uang palsu untuk maju pilkada seorang oknum dosen. Mesin pencetaknya didatangkan dari China. Simak selengkapnya. Pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar cetak 1.000 triliun rupiah, cita-cita oknum dosen maju pilkada gagal. 12 fakta sindikat pabrik uang palsu UIN Makassar diotaki Kepala Perpustakaan. Bak sudah terlanjur cetak uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar mencapai 1.000 triliun rupiah untuk modal nyalek, oknum dosen ternyata gagal maju pilkada 2024. Kini sejumlah fakta baru kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar pun mulai terungkap. Dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Jalan Samsudin dengan Tunru, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024, terungkap bahwa uang palsu yang dicetak dosen UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim Ces jumlahnya fantastis. Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Yudiawan Wibisono membongkar nilai uang palsu dari kampus UIN Alauddin Makassar mencapai 1.000 triliun rupiah. Cukup menarik barang buktinya nilainya ini triliunan. Sebentar Kepala BI akan menjelaskan lebih lanjut, ujarnya. Ia menjelaskan, tersangka Andi Ibrahim Ces juga memproduksi obligasi. Ada mata uang rupiah, ada 556 lembar mata uang rupiah belum dipotong. Ada juga mata uang Korea. Ada juga 1 lembar sertifikat deposit nilainya 45 triliun rupiah, 1 lembar surat berharga SBN senilai 700 triliun, ujarnya. Kemudian, alat bukti lainnya yakni mesin cetak seharga 600 juta rupiah. Mesinnya beli di Surabaya dan berasal dari China, ujarnya. Sementara itu, terungkap tujuan dosen UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim mencetak uang palsu pakai fasilitas kampus. Andi Ibrahim ternyata mau maju calon bupati baru di Pilkada 2024.
Ia mencetak uang palsu untuk dipakai maju Pilkada 2024. Jadi tersangka, Andi Ibrahim mengajukan proposal pendanaan Pilkada di Baru, tapi alhamdulillah tidak jadi, ungkap Yudiawan. Asa Andi Ibrahim maju Pilkada Baru tidak terwujud. Doktor ilmu perpustakaan itu tidak dilirik partai politik untuk masuk arena Pilkada. Yudi mengutarakan rencana Pilkada itu sambil menunjukkan proposal Andi Ibrahim. Proposal itu bergambar Andi Ibrahim mengenakan jas tutup dan songkok reja. Batalnya Andi Ibrahim maju pada Pilkada 2024, kata Yudi, karena tidak ada partai yang meliriknya. Jadi dana ini, uang yang dicetak, akan dipakai untuk itu, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang mencalonkan, terang Yudi. Walaupun nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan, ternyata karena uang palsu, jadi tidak jadi, sambungnya. Dalam kasus pabrik uang palsu itu, Andi Ibrahim berperan cukup penting. Sebab, kata Yudi, produksi uang palsu ini awalnya beroperasi di rumah as di Jalan Sunu 3, Kota Makassar. Namun, karena membutuhkan mesin berukuran besar, akhirnya diadakan mesin cetak dengan berat 2-3 ton asal China dimasukkan ke Makassar lewat Surabaya. Kapolres Goa AKBP Ronald Simanjuntak mengatakan, atas kuasa Andi Ibrahim sebagai kepala perpustakaan, mesin itu akhirnya lolos masuk ke kampus UINAM di Samata, Goa. Jadi dimasukkan malam-malam ke dalam kampus atas persetujuan AI atau Andi Ibrahim dengan alasan mesin untuk mencetak buku-buku, bebernya. Kini, Andi Ibrahim telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 16 orang lainnya dan ditahan di Mapolres Goa. Di sisi lain, terungkap pula bahwa pabrik uang palsu di perpustakaan UIN Alauddin berada di ruang bekas toilet. Ruangan yang menjadi tempat buang air dijadikan ruang pabrik uang-uang. Di ruang bekas toilet, para pelaku memproduksi uang palsu, kata Kapolda. Sehingga, pengunjung perpustakaan tak ada yang melihat percetakan tersebut. Kini, Rektor UIN Alauddin Makassar Profesor Hamdan Juhanis memutuskan memberhentikan tidak hormat Andi Ibrahim sebagai kepala perpustakaan. Kedua oknum yang terlibat di kampus kami berhentikan dengan tidak hormat, kata Prof Hamdan saat jumpa pers sindikat uang palsu di Polres Goa, Jalan Syamsuddin Tunru, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan, Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024. Di depan Kapolres Goa, Prof Hamdan Juhanis mendukung langkah polisi mengusut tuntas kasus peredaran uang palsu di lingkungan kampus tersebut. Profesor Hamdan Juhanis mengungkapkan, ulah Dr. Andi Ibrahim telah merusak nama baik kampus UIN Alauddin Makassar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan ini hadir semua Warek 1, Warek 2, Warek 3. Kepala Biro, dengan sekejap dihancurkan, kata Prof Hamdan. 12 fakta sindikat pabrik uang palsu UIN Makassar diotaki kepala perpustakaan. Polisi membongkar sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu yang beroperasi di gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Polisi menetapkan total 17 tersangka dengan barang bukti bernilai ratusan triliun rupiah. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku membayar cicilan sepeda motor di salah satu perusahaan leasing di Jalan Pelita Lamengi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Selasa 26 November, polisi yang menerima laporan pun turun tangan hingga akhirnya mengungkap sindikat ini. Dirangkum Detik Sulsel, Jumat 20 Desember 2024. Berikut 12 fakta kasus sindikat pabrik uang palsu di UIN Alauddin Makassar. 1. Daftar 17 tersangka pabrik uang palsu. Total 17 tersangka kasus pabrik uang palsu sindikat UIN Alauddin Makassar diketahui memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jumlah tersangka disebut masih bisa bertambah sebab polisi masih memburu sejumlah DPO yang diduga jaringan sindikat pabrik uang palsu tersebut. Tersangka kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah, kata Kapolda Sulsel Irjen Yudiawan saat konferensi di Mapolres Goa, Kamis tanggal 19 Desember tahun 2024. Ke-17 tersangka dijerat pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Para pelaku terancam ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup.
Berikut daftar tersangka kasus pabrik uang palsu Sindikat UIN Alauddin Makassar. 1. Andi Ibrahim, 54 tahun, Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. 2. MN, 40 tahun, Staf Kampus UIN Alauddin Makassar. 3. MS, 52 tahun, orang yang pertama kali memproduksi uang palsu. 4. IR, 37 tahun, oknum karyawan bank. 5. AK, 50 tahun, oknum karyawan bank. 6. TA, 52 tahun, oknum ASN Pemprov Sulbar. 7. MMB, 40 tahun, oknum Pemprov Sulbar. 8. SM, 58 tahun, oknum ASN. 9. C, 55 tahun, oknum ASN. 10. AA, 42 tahun, sebelumnya disebut 22 tahun. Pencetak benang pengaman uang palsu. 11. SW, 35 tahun. 12. KN, 48 tahun. 13. JB, 68 tahun. 14. S, 60 tahun. 15. I, 42 tahun. 16. M, 37 tahun dan 17. L, 49 tahun. 2. Kepala Perpustakaan Andi Ibrahim otak sindikat uang palsu. Polisi mengatakan peran ke-17 tersangka cukup beragam, yakni ada yang memproduksi uang palsu dan ada juga yang mengedarkan. Sementara Andi Ibrahim sendiri menjadi otak sindikat uang palsu ini. 17 orang ini perannya berbeda-beda, ya tapi peran sentralnya ada di saudara AI, ungkap Yudiawan. Menurut Yudiawan, tersangka yang mengedarkan biasanya membeli uang palsu terlebih dahulu. Mereka yang mengedarkan akan mendapatkan keuntungan hingga 100% dari nilai uang palsu yang dibelinya. Nah, uang palsu perbandingannya 1:2. Jadi 1 asli, 2 uang palsu, terus kemudian transaksi ini sudah melalui beberapa tersangka yang lain, tambah Yudiawan. 3. Keterlibatan 2 oknum karyawan bank. 2 dari 17 tersangka sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar merupakan oknum karyawan bank. Keduanya disebut bekerja pada 2 bank BUMN yang berbeda. Dari 17 tersangka, 2 diantaranya oknum dari Bank BUMN Indonesia, ujar Kapolres Goa AKBP Reonald T. Simanjuntak saat konferensi pers kasus uang palsu di Mapolres Goa, Kamis tanggal 19 Desember. Kedua tersangka masing-masing berinisial IL, 37, dan AK, 50. Reonald pun mengungkap peran kedua tersangka tersebut. Dia pokoknya masuk dalam perannya transaksi jual beli uang palsu. Dia juga gunakan, dia juga menjual, dia juga membeli, kata Reonald. Jadi kami tidak sebut banknya, karena tidak ada kaitannya. Transaksi ini di luar dari tempat mereka bekerja. Jadi hanya statusnya saja, katanya. 4. Uang palsu dilengkapi benang pengaman. Salah satu tersangka, yakni A, terungkap sebagai pria yang membuat benang pengaman uang palsu. Tersangka A sendiri ditangkap di Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo pada Senin tanggal 16 Desember sekitar pukul 17.30 WITA. Ada kami amankan di Wajo salah satu pelaku pencetak uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Dia perannya pembuat benang uang palsu, ujar Kasat Reskrim Polres Wajo Ibtu Alvin Aji Kurniawan kepada Detik Sulsel, Rabu tanggal 18 Desember. Menurut Alvin, pelaku ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Pelaku pun dijemput tim Polres Goa untuk ditahan bersama 14 tersangka lainnya. Peran AA memang sangat penting. Dia berperan sebagai pencetak garis benang tengah pada uang kertas, ujarnya. Tersangka AA merupakan anggota dari Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar Andi Ibrahim. AA disinyalir dipekerjakan oleh tersangka Andi Ibrahim. Dari hasil interogasi, AA mendapat upah senilai 3 juta rupiah dari Andi Ibrahim, ujarnya. Simak di halaman berikutnya, 98 barang bukti bernilai ratusan triliun rupiah. 5. Barang bukti 98 item. Termasuk mesin cetak dari China. Polisi mengungkap 98 item barang bukti di kasus sindikat uang palsu ini. Satu di antaranya merupakan mesin cetak uang palsu yang didatangkan dari China dengan harga 600 juta rupiah. Mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari China.
Nilainya 600 juta rupiah harganya, kata Yudiawan. Dari beberapa alat bukti yang lain, ini tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, jumlah total 98 ini, tuturnya. 6. Barang bukti SBN surat deposit BI bernilai ratusan triliun rupiah. Polisi turut menyita surat berharga negara atau SBN dan sertifikat deposit Bank Indonesia atau BI sebagai barang bukti kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Kedua barang bukti tersebut memiliki nilai hingga ratusan triliun rupiah. Ada satu lembar kertas fotokopi sertifikat of deposit BI nilainya 45 triliun rupiah. Juga ada kertas surat berharga negara atau SBN senilai 700 triliun rupiah, ujar Yudiawan Wibisono. Yudiawan mengatakan alat bukti yang disita tersebut cukup menarik. Menurutnya, kedua alat bukti yang disita juga perlu penjelasan lebih lanjut dari pihak BI. Nah, ini ada yang menarik juga. Nanti perlu kita minta penjelasan Kepala Perwakilan BI apakah betul atau tidak, katanya. 7. Barang bukti mata uang asing. Selain surat berharga dan sertifikat deposit, polisi juga menyita ratusan lembar mata uang Vietnam atau VND. Kemudian ada pula mata uang Korea Selatan atau KRW. Ada mata uang Korea satu lembar sebesar 5.000 won. Ada mata uang Vietnam sebanyak 111 lembar sebanyak 500 dong, ujar Yudiawan. Selain itu, tim penyidik juga menyita mata uang rupiah. Menurut Yudiawan, mata uang rupiah tersebut memiliki tahun emisi yang berbeda-beda. Mata uang rupiah emisi 2016 sebanyak 4.554 lembar, yaitu pecahan Rp100.000. Kemudian mata uang rupiah emisi 99 sebanyak 6 lembar Rp100.000, kata Yudiawan. Kemudian ada 234 lembar ini pecahan Rp100.000 dan belum terpotong. Jadi ada yang bentuk lembaran nanti dipotong-potong, sambungnya. 8. Ada 2 lokasi produksi uang palsu. Kapolres Goa AKBP Reonel T. Simanjuntak mengatakan uang palsu awalnya diproduksi oleh tersangka berinisial AS alias MS di Kota Makassar. Menurut dia, proses pencetakan uang palsu ini masih menggunakan mesin cetak berukuran kecil. Atas nama AS alias MS, itu di Jalan Sunu, Makassar. Karena sudah mulai membutuhkan jumlah yang lebih besar, maka mereka memesan alat yang lebih besar senilai 600 juta rupiah mereka beli di Surabaya, namun alat itu dipesan dari China, ujar AKBP Reonald. Setibanya di Makassar, mesin cetak itu kemudian dibawa ke dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Reonald mengungkap peran kunci Kepala Perpustakaan Andi Ibrahim dalam proses penyelundupan mesin cetak itu ke dalam kampus. Alat itu dimasukkan salah satu tersangka, inisial AI. Itu ke dalam salah satu kampus di Goa, yaitu menggunakan salah satu gedung, yaitu perpustakaan, dan itu di malam hari, ujar AKBP Reonald. Menurut Reonald, mesin cetak tersebut memang memiliki ukuran yang besar. Selain itu, mesin cetak itu juga sangat berat. Dan itu coba kami rekonstruksikan kemarin. Dengan 25 personel Polri mengangkat alat itu tidak mampu, jadi menggunakan forklift alat itu masuknya. Masuk dengan forklift, setelah itu didorong yang ada rodanya. Yang tadi rodanya 6 sekarang sisa 4, saking beratnya mesin tersebut. Itulah September tahun 2024, TKP 2 mulai dilaksanakan tindak pidana tersebut, katanya. 9. Timeline operasi sindikat uang palsu. Polisi mengatakan operasi percetakan dan peredaran uang palsu sudah direncanakan sejak 2010 silam. Namun polisi memastikan hal tersebut masih bersifat rencana awal. Timeline pembuatan dan peredaran uang palsu ini dimulai dari Juni tahun 2010, udah lama ini, ujar Irjen Yudiawan. Kendati telah ada rencana, operasi percetakan dan peredaran uang palsu belum dilaksanakan. Sindikat ini baru merencanakan kembali pada 2022 lalu. Sampai dengan Juni tahun 2022 kembali lagi untuk merencanakan. Kemudian Juli tahun 2022 merencanakan lagi pembuatan dan mempelajari lagi. Jadi kalau dilihat dari sekarang, perencanaan pembuatan ini dimulai dari 2022. Kalau 2010 ini masih tahap pengenalan, paparnya. Kemudian 2024 kemarin bulan Mei sudah mulai produksi.
Kemudian sekitar Juni ini sudah ketemu di antara mereka dan juga ada saling bekerja sama di antara mereka juga bagaimana nanti proses pembuatan dan diviralkan melalui grup WA. Jadi ditawar-tawarkan di grup, ucap Yudiawan. Lokasi percetakan uang palsu yang pertama di Jalan Sunu, Makassar, awalnya hanya menggunakan mesin cetak berukuran kecil. Lokasi percetakan uang palsu baru berpindah ke gedung perpustakaan UIN Alauddin Makassar setelah para tersangka memperoleh mesin cetak dengan ukuran yang jauh lebih besar. Sekitar bulan September tahun 2024, ini berkomunikasi dengan AI untuk mengangkut peralatan untuk kemudian mulai membuat uang palsu di TKP 2 dalam kampus UIN, tuturnya. Lebih lanjut, Yudiawan menjelaskan bahwa sindikat ini telah memproduksi uang palsu dan mengedarkannya pada November tahun 2024. Minggu kedua November tahun 2024 ini udah mulai peredaran uang palsu senilai 150 juta rupiah, nilai nominal di situ. Kemudian ada juga menyerahkan uang palsu 250 juta rupiah, papar Yudiawan. Yang terakhir sebelum ditangkap kemarin menyerahkan uang palsu 200 juta rupiah dan menyembunyikan aktivitas. Karena mereka sempat tahu kalau polisi melakukan penyelidikan, sambungnya. 10. Kapolda respons isu uang palsu dipakai buat pilkada. Irjen Yudiawan juga sempat buka suara soal isu uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar digunakan untuk pilkada di Sulsel. Dia membenarkan uang palsu tersebut sempat akan dipakai tersangka untuk mencalonkan di Pilkada Baru 2024. Ini cukup menarik ya, jadi tersangka ini mengajukan proposal pendanaan Pilkada di Baru. Tapi nggak jadi, katanya. Kendati demikian, polisi tidak menjelaskan siapa tersangka yang dimaksud. Dia hanya menyebut jika uang palsu batal digunakan untuk Pilkada karena yang bersangkutan tidak mendapatkan partai untuk maju ke Pilkada Baru. Uang-uang yang dicetak akan dipakai untuk itu, pilkada, tapi tidak jadi. Tidak ada partai yang menyalonkan, bebernya. 11. Polisi usut pelaku lain. Polisi memastikan pihaknya masih mengusut pelaku lain dengan menetapkan sejumlah DPO. Namun polisi mengakui pengejaran DPO tersebut membutuhkan waktu. Kapolres Goa AKBP Reonel awalnya menjelaskan bahwa Andi Ibrahim selaku otak sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu belum sepenuhnya terbuka terkait kasus ini. Andi Ibrahim terkesan menutup-nutupi sejumlah informasi yang ditanyakan oleh penyidik. Belum sepenuhnya terbuka terkait kasus sindikat uang palsu, ujar Reonel. Menurut Reonel, Andi baru memberikan keterangan cukup gamblang jika tim penyidik menemukan bukti terkait informasi yang ditanyakan. Dia kemudian menyinggung Andi Ibrahim terkesan menutup-nutupi saat penyidik mendalami peran dari sejumlah DPO kasus ini. Jadi kami butuh, apa, yang orang-orang kami DPO-kan. Orang-orang yang kami cari ini sekongkolannya, dan kami mau membuat dia cerita segamblang-gamblangnya, katanya. 12. BI Sulsel apresiasi polisi ungkap sindikat uang palsu. Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizky Ernadi Wimanda sendiri mengapresiasi upaya polisi membongkar sindikat ini. Dia menyinggung adanya indikasi uang palsu yang dicetak para pelaku telah beredar luas di masyarakat. Dalam hal ini Polres Goa untuk mengungkap sindikat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es, permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak. Kita tidak tahu, kata Rizky. Dia menekankan BI Sulsel merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengelola uang, seperti merencanakan, mencetak, menarik, mencabut, memusnahkan, dan mengeluarkan. Hal itu diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi kalau ada masyarakat atau organisasi tertentu yang mencetak, apalagi mengedarkan uang selain yang dicetak oleh Bank Indonesia, itu adalah tindakan kriminal dan ancamannya sudah disampaikan oleh Pak Kapolda 10 tahun sampai seumur hidup dan dendanya 10 miliar rupiah sampai 100 miliar rupiah, katanya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.